Jalan panjang Deddy Mulyadi, dari gubernur konten ke calon pemimpin masa depan di balik sorotan gemerlap media sosial yang kini begitu identik dengan sosok Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat. Ada cerita panjang yang penuh liku. Lahir di Subang pada 12 April 1971, Deddy bukanlah sosok yang tiba-tiba mencuat. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Deddy sudah dikenal sebagai seorang pemimpin yang memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian publik. Bahkan, ia dijuluki gubernur konten karena keaktifannya yang tiada henti dalam mengunggah aktivitasnya ke platform digital. Keputusan Deddy Mulyadi untuk lebih aktif di media sosial bukan tanpa alasan. Ia sadar, popularitas yang dibangun lewat platform ini sangat penting untuk karier politiknya. Seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Fernando Mas, Deddy Mulyadi sangat mirip dengan Joko Widodo Jokowi dalam hal ini. Sama seperti Jokowi yang dulu menggunakan media sosial saat menjadi gubernur Jakarta, Deddy Mulyadi juga menggunakan cara yang sama untuk memperkenalkan diri sebagai pemimpin, ujar Fernando. Keduanya memiliki kesamaan dalam memanfaatkan media untuk membangun citra dan memupuk elektabilitas mereka. Namun, yang menarik perhatian publik adalah munculnya klaim bahwa Deddy Mulyadi adalah the next Jokowi. Sebagai figur yang berawal dari dunia pemerintahan lokal dan kini merambah ke tingkat provinsi, Deddy dianggap memiliki peluang besar untuk meraih jabatan nasional, entah itu sebagai presiden atau wakil presiden. Bukan tanpa alasan, karena selain aktif di media sosial, Deddy juga cukup piawai dalam membangun citra diri. Namun, di balik semua itu, Deddy Mulyadi juga menghadapi kritik. Kepala daerah seharusnya lebih memprioritaskan hasil kerja, bukan sekadar membangun citra melalui media sosial, ujar Fernando, mengingatkan bahwa popularitas yang didapat lewat konten belum tentu mencerminkan kualitas kerja yang sesungguhnya, dan kritik ini bukan datang dari orang luar saja. Beberapa pihak di dalam Jawa Barat juga menyuarakan pendapat serupa, mengingat gaya kepemimpinan Deddy yang sering dianggap kurang kolaboratif. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi memang mengundang perhatian. Sosok Deddy bukan hanya dikenal lewat konten yang dia buat, tetapi juga bagaimana ia sering kali terlibat langsung dalam aktivitas sosial dan publik, seperti membagikan bantuan dan menyapa warga Jawa Barat melalui akora-akora yang disiarkan langsung. Para netizen pun memiliki pandangan beragam tentang hal ini. Ada yang memuji kegigihannya dalam menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, namun ada pula yang merasa bahwa gaya komunikasi Deddy lebih banyak bersifat one way dan kurang melibatkan dialog yang lebih mendalam. Sementara itu, dukungan terhadap Deddy Mulyadi terus mengalir. Terbaru, Deddy mendapatkan dukungan dari 9 partai politik non-parlemen yang merasa bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Barat ke depan. Dukungan ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Dian Rahadian, yang menegaskan bahwa visi yang dimiliki Deddy sangat sejalan dengan harapan rakyat Jawa Barat untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata. Deddy pun semakin yakin dengan langkah politiknya. Dalam kesempatan wawancara dengan media, ia menyatakan, "Fungsi utama hidup saya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain, dan saya siap menjalankan semua keputusan partai untuk Pilgub Jawa Barat ini." Namun, tidak semua pihak setuju dengan gaya kepemimpinan Deddy. Pakar kebijakan publik Universitas Parahyangan, Christian Widya Wicaksono, mengungkapkan kritik terhadap Deddy dengan menyebutnya cenderung otoriter dalam mengambil keputusan. Menurutnya, gaya kepemimpinan seperti ini bisa merusak hubungan antar lembaga pemerintahan dan menciptakan ketegangan. Namun, Deddy tetap bertahan dengan prinsipnya untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Di balik segala kritik dan pujian, saya percaya bahwa segala keputusan yang saya ambil adalah demi kemajuan Jawa Barat, tegasnya. Di tengah sorotan tersebut, netizen pun memberikan beragam pandangan tentang sosok Deddy Mulyadi. Sebagian besar mendukungnya, menganggap bahwa Deddy adalah pemimpin yang tepat untuk masa depan Jawa Barat. Sementara yang lainnya meragukan integritas dan kualitas kepemimpinannya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Deddy hanya jualan konten tanpa benar-benar memperlihatkan hasil kerja nyata. Bagai padi yang semakin berisi semakin merunduk,
ujar salah seorang netizen. Ini adalah peribahasa yang mengingatkan kita untuk selalu rendah hati, meskipun sudah mencapai kesuksesan. Dalam kasus Dedi, banyak yang berharap ia tetap mendengar kritik, karena di dunia politik, ketenaran dan popularitas hanyalah sebagian kecil dari sebuah kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang sesungguhnya adalah bagaimana seorang pemimpin mampu membuat perubahan yang bermanfaat bagi rakyatnya. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus berusaha memenuhi harapan rakyatnya. Akan tetapi, dengan menjadikan media sosial sebagai bagian dari strategi politiknya, ia menghadapi dilema antara membangun citra dan memberikan karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagaimanapun, Dedi Mulyadi kini sedang berada di persimpangan jalan antara membangun popularitas melalui konten atau memperlihatkan hasil nyata dari kebijakan dan kinerjanya yang sesungguhnya. Apakah ia akan menjadi pemimpin masa depan yang mampu mengatasi segala tantangan? Ataukah hanya menjadi sosok yang dikenal di dunia maya, tanpa mampu membawa perubahan nyata di dunia nyata? Waktu yang akan menjawab. Dedi Mulyadi. Antara konten, karier politik, dan tantangan kepemimpinan. Setelah segala kritik dan pujian yang melingkupi dirinya, Dedi Mulyadi terus melangkah dengan penuh tekad. Ia sadar bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat, segala tindakannya tak hanya diawasi oleh media sosial, tetapi juga oleh masyarakat luas yang semakin kritis dan cerdas. Terlebih lagi, pada Pilkada Jawa Barat 2024, ia harus bersaing dengan berbagai tokoh besar, termasuk nama-nama yang sudah dikenal masyarakat. Namun, Dedi Mulyadi tetap memilih untuk memaksimalkan kekuatan media sosial. Melalui anggahan-anggahan yang seringkali menampilkan dirinya turun langsung ke lapangan, membagikan bantuan sosial, dan menyapa warga, Dedi semakin dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata pun saya ada untuk rakyat. Begitu kata Dedi, dalam salah satu acara jumpa pers, ia tak ingin hanya dikenal lewat konten-konten viral, tetapi ingin masyarakat tahu bahwa ia bekerja untuk mereka. Di tengah perjalanan politiknya yang semakin berkembang, Dedi juga menyadari adanya tantangan besar dalam memimpin. Jawa Barat, kritik terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter masih terus mengemuka. Pakar kebijakan publik, Christian Widya Wicaksono, masih mempertanyakan bagaimana Dedi mengelola komunikasi dalam pemerintahannya. Keputusan yang terlalu cepat dan cenderung sepihak membuat banyak pihak merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ujar Christian dalam sebuah diskusi publik. Namun, bagi Dedi, semua itu adalah bagian dari perjuangan. Tak ada pemimpin yang sempurna, ucapnya suatu hari. Yang penting adalah bagaimana saya terus berusaha memberi manfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Ia tetap melanjutkan visinya untuk menjadikan Jawa Barat lebih maju. Dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak proyek besar yang diluncurkan, dan beberapa di antaranya menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Tapi, di balik keberhasilan-keberhasilan tersebut, banyak juga yang mempertanyakan, apakah semua ini bisa bertahan lama? Bagaimana dengan kondisi perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan masalah sosial lainnya yang tak bisa diselesaikan hanya dengan konten viral? Tak bisa hanya dengan postingan, tapi harus ada kerja nyata, ujar seorang netizen di kolom komentar. Menanggapi unggahan terbaru Dedi Mulyadi yang kembali menunjukkan kegiatan sosialnya, banyak yang merasa bahwa Dedi lebih sering tampil di media sosial daripada turun langsung mengatasi masalah-masalah besar yang ada di lapangan. Sebagai seorang politisi yang cerdas, Dedi tentu tak bisa mengabaikan pandangan netizen yang semakin kritis. Namun, ia juga sadar bahwa setiap langkahnya selalu diperhatikan dan dikomentari. Baginya, lebih baik dicontoh karena kebaikan daripada dilupakan karena keburukan. Sebuah prinsip yang selalu dipegangnya. Dalam beberapa kesempatan, Dedi menyampaikan bahwa media sosial adalah alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Jika saya bisa menyampaikan informasi tentang pembangunan dan kegiatan sosial dengan cara yang menarik, kenapa tidak?
Dedi menjelaskan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk promosi diri, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai program pemerintah yang sedang dijalankan. Namun, semakin mendekati Pilkada 2024, persaingan politik semakin ketat. Tak hanya dari dalam Jawa Barat, tetapi juga nama-nama besar dari luar provinsi mulai bermunculan. Dedi tahu bahwa dalam politik, semua bisa berubah dengan cepat. Dan disitulah, ia mulai merasakan tekanan besar. Di satu sisi, partai-partai besar mendukungnya, termasuk 9 partai politik non-parlemen, yang menyatakan bahwa ia adalah calon yang tepat untuk memimpin Jawa Barat ke depan. Namun, di sisi lain, rival politiknya mulai menggencarkan kampanye yang lebih mengutamakan keberhasilan nyata di lapangan. Tak cukup hanya jadi populer di media sosial, rakyat butuh pemimpin yang bisa menghadirkan solusi konkret, ujar salah seorang pesaing Dedi di Pilkada ke-2024. Di tengah persaingan yang semakin sengit, Dedi mendapat kabar yang menghebohkan. Ada dugaan bahwa sebagian proyek pembangunan yang dikelola pemerintah provinsi terhambat karena adanya ketidakjelasan anggaran dan pemborosan. Berita ini membuat Dedi semakin terpojok, dan beberapa kritik muncul dari berbagai kalangan, baik dari partai politik, masyarakat, bahkan netizen. Apakah Dedi Mulyadi benar-benar bisa membawa perubahan? Tanya seorang netizen di sebuah forum diskusi. Tak sedikit yang mengungkapkan kekecewaan terhadap beberapa proyek yang dianggap tidak transparan. Namun, Dedi tidak tinggal diam. Saya akan segera melakukan evaluasi dan memastikan bahwa segala proyek berjalan dengan baik dan transparan, jawabnya dalam sebuah pernyataan resmi. Ia kembali menunjukkan tekadnya untuk bekerja lebih keras, meskipun banyak yang meragukan kemampuannya. Dalam politik, ibarat berjalan di atas pasir yang licin. Begitu kata seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya. Dedi harus bisa menyeimbangkan antara popularitas dan kerja nyata. Media sosial memang efektif, tetapi itu hanya sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan rakyat. Sebagai seorang pemimpin, Dedi tahu bahwa tak selamanya popularitas akan mendukung perjalanan politiknya. Bagai air di daun talas, ujar seorang netizen, menggunakan peribahasa yang menggambarkan betapa rapuhnya posisi Dedi dalam politik jika ia tidak bisa menunjukkan bukti konkret di lapangan. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati hanya karena janji-janji kosong yang tak terwujud. Dengan segala dukungan, tantangan, dan kritik yang ada, Dedi Mulyadi kini berada di titik penentu. Akankah ia mampu menunjukkan kualitas kepemimpinannya di dunia nyata, ataukah ia hanya akan dikenang sebagai sosok yang populer di dunia maya, tanpa mampu membawa perubahan berarti? Waktu yang akan menjawab, dan rakyat Jawa Baratlah yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam perjalanan panjang ini.